Selamat pagi pemirsa. Senang sekali rasanya saya Niputu Listia Devi dapat berjumpa dengan Anda dalam Learning News TV. Semoga pemirsa selalu dalam keadaan yang sehat meskipun di tengah pandemi COVID-19. Dan untuk pelajar, tetap berjuang dan semangat mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh atau daring. Sudah lebih dari 1 tahun pembelajaran jarak jauh atau daring berjalan, dan dalam pelaksanaannya tentu terdapat permasalahan yang muncul. Salah satu permasalahan cukup serius yang akhir-akhir ini dibicarakan di dunia pendidikan yaitu mengenai learning loss. Oleh karenanya, saya telah menghubungi salah satu dosen teknologi pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha, yaitu Bapak Dewa Gede Agus Putra Prabawa, untuk diwawancarai mengenai learning loss ini. Berikut wawancara bersama beliau. Ya, learning loss bisa saja terjadi, mungkin saja sudah terjadi di beberapa daerah atau desa atau lokasi, terutama yang sangat minim infrastruktur, baik itu internet, kemudian sarana komunikasi seperti smartphone, kemudian laptop. Selain itu juga minimnya dukungan orang tua kepada anaknya ketika pembelajaran daring ini. Jadi itu mungkin saja terjadi di lokasi-lokasi atau daerah-daerah yang sangat minim infrastrukturnya, termasuk juga dukungan orang tua, karena orang tua memiliki peran besar selama pembelajaran jarak jauh secara daring. Untuk pertanyaan nomor 2, jika learning loss terjadi secara terus-menerus, maka kompetensi-kompetensi yang sudah dirumuskan dalam kurikulum, terutama di kurikulum 2013, tentu itu tidak akan semuanya tercapai. Nah, misalnya anak kelas 1 SD misalnya, kalau di standar kurikulum atau di standar kompetensi misalnya, ini saya kurang tahu detailnya, misalnya harus sudah bisa berhitung dan membaca dasar, tetapi karena PJJ bisa saja itu tidak tercapai. Nah, kalau learning loss ini terus terjadi, maka akan terjadi gini. Artinya ketika anak itu sudah umurnya cukup besar gitu ya, tetapi kompetensinya belum banyak dikuasai. Nah, seperti itu yang akan terjadi. Nah, mudah-mudahan ini learning loss yang terjadi di beberapa daerah tidak secara terus-menerus terjadi dan segera dapat teratasi. Untuk pertanyaan nomor 3, ya sejak kapan ini learning loss terjadi? Ya sebenarnya learning loss terjadi ya ketika pembelajaran tidak terjadi. Artinya pembelajaran itu tidak ada interaksi antara siswa dengan guru, guru dengan siswa, siswa dengan sumber belajar, dan siswa dengan siswa. Nah, kalau itu tidak terjadi, maka akan tidak terjadi proses belajar, sehingga kesimpulannya ya tidak terjadi belajar. Nah, tanda-tanda learning loss ini yang sangat nampak itu ketika pembelajaran jarak jauh. Nah, ini terjadi terutama pada
lokasi-lokasi atau daerah yang kekurangan infrastruktur, sehingga interaksi antara guru siswa, siswa dengan guru, siswa dengan siswa, atau siswa dengan sumber belajar itu sulit terjadi. Nah, kalau itu sudah terjadi, interaksi itu kalau sudah tidak terjadi, maka sudah terjadi learning loss gitu ya. Nah, itu kira-kira pendapat saya. Untuk pertanyaan nomor 4 ini mengenai peran teknologi ya dalam daring. Salah satu kiatnya memang dominan teknologi, terutama internet ya. Kemudian perangkatnya adalah smartphone atau laptop. Ini cenderung akan menimbulkan kesan monoton bagi siswa, karena dia hanya melihat guru di layar, melihat teman-teman di layar, melihat materi juga di layar. Nah, ini sangat diperlukan suatu inovasi agar menarik. Nah, salah satu ilmu agar menarik yaitu seni gitu ya. Kalau seni itu pasti memperhatikan estetika, keindahan. Nah, ini sangat penting, seni digital, ilmu seni digital dalam menyajikan baik itu konten, baik itu contoh-contoh, baik itu strategi dalam teknologi itu, dalam teknologi yang tadi. Jadi dengan seni digital ya, misalnya materi, kalau itu menggunakan seni, otomatis akan lebih menarik jika tanpa sentuhan seni. Jadi ini penerapan seni digital yaitu sebenarnya lebih ke pembelajaran yang menarik gitu ya. Kalau terjadinya learning loss, barangkali ini lebih tepatnya infrastruktur sebagai solusinya. Jadi kalau infrastrukturnya di guru lengkap, di siswa lengkap, saya yakin pasti bisa meminimalkan terjadinya learning. Ya, pasti itu akan terjadi atau berdampak kurang bagus bagi proses belajar siswa ke depannya. Jadi yang terjadi adalah bisa saja dia sudah naik kelas, namun kompetensinya di kelas yang ia tempuh atau tempati saat ini tidak sesuai dengan standar-standar pada kurikulum yang ada. Ya, learning loss ini kan kita harus ukur. Ini kan sudah hampir 1 tahun, jadi yang semester lalu barangkali itu sudah terjadi learning loss di semester lalu, sedangkan di semester ini ada sekolah yang sudah tatap muka, barangkali itu masih bisa dikejar ya untuk semester ini, sehingga tidak terjadi learning loss yang cukup parah, terutama yang sekolah-sekolah yang tidak tersentuh infrastruktur. Jadi masih ada upaya untuk mencegah terjadinya learning loss. Ya, walaupun tatap mukanya juga terbatas, hanya beberapa jam di sekolah. Nah, ini juga diharapkan siswa itu tetap bisa belajar, terutama yang kekurangan infrastruktur. Itu dia pandangan Bapak Dewo Gede Agus Putra Prabawa selaku salah satu dosen Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha mengenai learning loss. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Niputulisya Devi melaporkan untuk Learning News TV. Selamat pagi, saya pamit undur diri. Terima kasih.